Indonesia yang dimotori JM Susanto Megaranto finish di posisi 7 turnamen catur daring Fight Olympiad 2020. Lolos dari grup neraka dan bertanding di divisi utama, Indonesia sempat memberi kejutan dengan mengalahkan Vietnam dan menahan Iran yang diisi 3 pecatur bergelar JM. Sayang di hari terakhir Merah Putih dikandaskan Georgia 2-4. Pencapaian ini cukup istimewa mengingat target PB Percasi memang menembus babak utama. Di masa pandemi COVID-19, belum ada turnamen catur resmi yang digelar secara tatap muka, sehingga turnamen daring menjadi solusi untuk mengasah mental tanding pecatur nasional. Catur, Yes! Indonesia, Jaya! sahabat catur, Luar biasa! Kontestan IBL Satria Muda Pertamina serius menyambut lanjutan kompetisi IBL 2020. Telah memulai latihan bersama, SM juga menggandeng Indonesia Sports Medicine Center atau ISMC untuk memeriksa kondisi fisik dan kebugaran pemain per individu. Pemeriksaan meliputi analisis cedera, komposisi tubuh, serta asupan gizi. Usai pemeriksaan disimpulkan, mayoritas pemain SM kekurangan air atau dehidrasi. ISMC pun memberikan masukan terkait terapi nutrisi yang harus dilakukan dengan memperbanyak konsumsi air putih dengan volume kecil namun sering. Tapi kalau sedikit tapi sering, istilahnya kalau kita bilang voluntary drink, ya, setidaknya kebutuhan cairan kita akan teratasi, akan kepenuhi, dan akibatnya ya, setidaknya tubuh kita akan tidak mengalami dehidrasi, dan efeknya kalau misalnya kita terus-terusan dehidrasi, kita pasti akan lebih gampang untuk cedera dan lebih gampang untuk kelelahan, fatigue. Nah itu yang harus kita hindari. Tahu juga kalau ada kayak makan tuh porsinya ada beberapa pemain juga ada yang harus dikurangin, ada yang harus ekstra lagi, terus ya perbanyak buah, sayuran gitu-gitu sih. Tidak hanya melakukan pemeriksaan, ISMC juga menyampaikan analisis kepada tim pelatih untuk menentukan program yang pas bagi masing-masing pemain. Hal ini cukup berguna agar latihan lebih maksimal mengingat babak playoff IBL semakin dekat. Adapun, saat ini tim sudah mulai berlatih bersama, meskipun tanpa didampingi pelatih Milos Pejic yang masih berada di Serbia. Polemik seputar olahraga Wing Chun belum menemui titik terang. Protes keras yang dilakukan Federasi Wing Chun Indonesia terhadap Kemenpora ditanggapi dingin oleh Menpora Zainuddin Amali. FWCI enggan berada di bawah naungan PB Wushu Indonesia karena merasa bukan merupakan aliran cabang olahraga Wushu. Sementara di sisi lain Kemenpora tetap berpedoman, Wing Chun merupakan aliran dalam Wushu, sehingga wajib berada di bawah bendera PB Wushu Indonesia. Enggan berpolemik lebih jauh, Menpora Zainuddin Amali menyerahkan masalah ini kepada KONI yang merupakan induk cabang olahraga nasional. Jadi kita serahkan kepada KONI dan yang terdaftar resmi di KONI itu adalah pengurus besar Wushu Indonesia. Tidak ada yang lain. Aliran-aliran dia bergabung dengan Wushu. Sama dengan di karate, kan itu ada berbagai perguruan. Tetapi semuanya ada di Porki. Kemudian juga perguruan-perguruan silat. Semuanya ada di IPSI. Nah, kita mau juga begitu. Sebelumnya, Federasi Wing Chun Indonesia menolak imbauan Menpora untuk bergabung dengan PBWI. Mereka meminta Kemenpora melakukan audiensi untuk permasalahan ini. Pasalnya, FWCI menilai Wing Chun bukan bagian dari Wushu dan memiliki induk organisasi olahraga tersendiri di tingkat dunia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan Jakarta akan kembali ke masa PSBB mulai Senin. Keputusan ini diambil menyusul lonjakan angka pasien positif COVID-19 yang mengalami peningkatan di ibu kota. Menanggapi hal ini, Menpora Zainuddin Amali berpesan agar insan olahraga kembali menahan diri. Atlet, pelatih maupun ofisial yang berdomisili dan berlatih di Jakarta diwajibkan mematuhi arahan pemerintah, termasuk berlatih secara virtual jika memang diperlukan. Selain itu, Menpora juga mengimbau agar agenda olahraga yang sedianya digelar di Jakarta beberapa waktu ke depan untuk kembali ditinjau ulang, seperti IBL maupun kompetisi Liga 1. Jadi ya harus menyesuaikan. Saya kira kesehatan dan keselamatan harus menjadi hal yang utama untuk kita jalankan. Jadi nggak bisa maksa juga ya Pak ya? Nggak bisa, kalau
suasananya seperti itu kan nggak bisa. Tapi kita lihat aja. Sejatinya baik IBL maupun Liga 1 akan mulai digelar Oktober. IBL bahkan berencana menggelar kompetisi yang terpusat di Mahaka Arena Jakarta. Sementara salah satu kontestan Liga 1 Bayangkara FC sudah menetapkan Stadion PT IKA Jakarta menjadi kandang mereka di lanjutan Liga 1. Setelah rapat dengar pendapat umum dengan berbagai pegiat olahraga usia dini, Komisi 10 DPR RI kembali menggelar RDPU dengan pihak lainnya untuk menggali informasi sebagai bahan revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Kali ini giliran mantan atlet dan pengamat olahraga serta perwakilan BPJS untuk membahas tema profesi olahraga dan apresiasi terhadap atlet usai pensiun. Beberapa atlet seperti mantan juara dunia tinju Chris John memaparkan selama ini banyak atlet yang kondisi ekonominya redup pasca pensiun. Padahal sebagian besar waktunya dihabiskan hanya untuk berlatih dan bertanding. Padahal dia untuk meraih ke situ kan dia butuhkan memang segala waktu ya, konsentrasi. Mungkin dia nggak akan bisa bekerja di luar dan fokus untuk menjadi atlet itu. Dan memang yang sangat disayangkan ya setelah mereka jadi atlet, mereka akan susah untuk bisa berkarir di bidang di luar atlet itu gitu. BPJS memastikan atlet merupakan profesi sehingga dapat di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Beragam keuntungan tetap bisa dirasakan termasuk jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian. Asian Games kemarin terakhir juga yang 2018 ada 1.295 atlet kita cover semua untuk Asian Games, atlet dan officialnya. Jadi makanya disebut pelaku olahraga semua. Bahkan sekarang yang bertalenta juga dari anak-anak juga sudah dikecualikan boleh diikutkan. Hasil dengar pendapat ini akan dijadikan bahan masukan bagi Komisi 10 untuk membuat revisi RUU SKN yang akan menggantikan UU SKN nomor 3 tahun 2005.